Shalom Alehem, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 22 September 2024. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kita mau bersyukur di dalam doa kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iri hati mendatangkan kekacauan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Kebijaksanaan 2 ayat 12 sampai dengan ayat 17 sampai dengan 20. Bacaan kedua Yakobus 3 ayat 16 sampai dengan bab 4 ayat 3, dan Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebelum saya mengenal secara pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, hidup saya ini dipenuhi dengan iri kepada orang-orang yang memiliki kasih sayang dari orang banyak. Iri kepada mereka yang pintar melebihi saya. Dari iri saya ini, saudara, saya menjadi benci dan dendam. Ada saja rencana-rencana untuk menghabiskan mereka dengan berbagai cara. Bahkan saudara, saya pun pernah mempergunakan dengan cara santet walau saya telah menjadi Kristen. Apa yang ditulis Yakobus dalam suratnya pada bacaan pertama yang kita renungkan hari ini sungguh mengingatkan saya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Iri hati dan dendam, saudara, adalah awal dari dosa, di mana akan mendatangkan segala macam kejahatan. Selama saya iri, benci, dan dendam, saudaraku yang terkasih, hidup saya tak memperoleh kedamaian. Saya sering sakit-sakitan karena selalu berpikiran negatif. Saya percaya kita semua pernah merasa iri hati melihat seseorang yang terlihat begitu mudahnya mendapat pekerjaan atau berkat-berkat tertentu, sedangkan kita sendiri memperolehnya setelah melalui pergumulan panjang. Dan ini pun, saudara, pernah muncul dalam perasaan diri saya. Tetapi setelah saya mengalami secara pribadi kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, untunglah tak berlangsung lama. Setelah mendengar pergumulan yang dihadapi oleh orang yang mengalami berkat yang terlihat begitu mudahnya, pandangan saya pun mulai berubah. Ternyata berkat yang diterimanya merupakan upah atas pergumulan yang ditempuhnya dengan iman. Kita sebaiknya, saudaraku, waspada atas sikap iri hati dan mementingkan diri sendiri. Cermatilah dan renungkan baik-baik nasihat Rasul Yakobus hari ini, agar kita berhati-hati dengan kedua hal tersebut. Terlebih fakta kehidupan juga, saudara, menunjukkan bahwa iri hati dan sikap mementingkan diri sendiri akan menghadirkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kondisi yang juga dapat dialami orang percaya, anak-anak Tuhan, saudara, jikalau tidak waspada dan tidak segera mengenyahkan iri hati dan egoisme sebelum menghasilkan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, maka akan menjadi kacau. Nasihat Rasul Yakobus selanjutnya untuk kita, berhikmatlah. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik.
Yakobus 3 ayat 17. Hidup dalam kasih Yesus, saudara, akan selalu membawa kita hidup dalam damai. Kita pun dinasihati agar dapat hidup penuh kerendahan hati, penuh belas kasih. Hidup dalam kasih akan menjauhi keegoisan di dalam hati kita, menjauhi kepentingan diri sendiri. Hidup dalam kasih Yesus tak akan mengejar kedudukan, posisi, jabatan, kekuasaan. Dan ini Yesus sampaikan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Markus 9 ayat 35. Kita dapat melihat dari Injil Markus yang lain, dikatakan oleh Yesus, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10 ayat 43 sampai dengan 44. Dan ini perkataan Yesus sendiri. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Regi minggu hari ini saudara mau mengingatkan agar kita semua dapat melepaskan nafsu kedagingan kita yang akan menyesatkan kita, menjauhi dari iri hati dan benci. Tetapi hendaklah selalu hidup dalam kasih Yesus yang mengampuni, memaafkan, penuh rendah hati, dan mau saling melayani. Menjaga hidup dari perasaan iri hati dan sikap mementingkan diri ini saudara memang tidak mudah. Namun mengingat dampak mengerikan yang dapat dihasilkannya, kita sungguh memerlukan pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk menghindar, bahkan bila mungkin saudara, membuang jauh-jauh dua hal negatif tersebut. Berhati-hatilah juga dalam menilai orang lain, karena acap kali penilaian sekilas pandang kita akan kehidupan orang lain belum tentu benar saudara. Saya ulang sekali lagi saudara, berhati-hati juga dalam menilai orang lain, karena acap kali penilaian sekilas pandang kita akan kehidupan orang lain itu belum tentu benar saudara. Ingat saudara, semoga berkat pendampingan Roh Kudus kita dimampukan hidup penuh hikmat sehingga dapat menjadi pembawa damai dan selalu melepaskan pengampunan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.